Halo, kembali lagi dengan kita Nerd After Work. Ini gua Ojan dan dengan teman gua seperti biasa. Kevin, halo semuanya. Ojan sekarang lagi di tengah traveling ya. jadi setup bukan optimal. Jadi ya mohon maaf lah kalau nggak stabil. Kali ini kita apa ya? Bukan ngebahas yang kayak kita kan biasa topikal gitu loh, ada poin utama. Tapi kalau sekarang ini kayak kita lagi bahas news lah, news yang beberapa ya paling nggak dalam sebulan inilah yang menarik buat kita gitu. Jadi ini kita Ada lagi coba eksperimen ya. Jadi abis kemarin kita di-join teman ketiga, ini kembali berdua lagi. Kita pengen coba eksperimen, coba gimana kalau kita formatnya nanti kita ganti-ganti dari yang satu topik besar, tapi juga ini kita pengen coba yang ada campuran antara topik besar sama topik kecil, yang nanti kita mungkin nggak ada satu topik spesifik di sini, tapi lebih ngebahas 2-3 yang kayak ada berita atau apa yang menarik buat kita lah gitu. Oke, buat yang pertama ini yang kita mau ngebahas ya. Jadi untuk kita yang kaula-kaula muda, asik. untuk zaman sekarang investment lagi banyak yang ngehit ya. Kayak lu mau Iya. investment masuk ke itu yang kayak kemarin kita juga sempat ngebahas sedikit tentang GameStop ya. Iya, Tapi mungkin ha. kalau di kita yang sekarang nih topiknya agak polarizing ya, karena gue ada orang yang seneng ini kayak ngemuja-muja banget, tapi ada juga yang kayak skeptik banget. Ini kita pengen ngebahas sekarang nih di pandemi itu tentang cryptocurrency yang ya lu pasti udah pernah denger lah, kayak ya baik Bitcoin, Ethereum, atau yang Dogecoin kalau yang lu hangoutnya di website Memeable. memeable. Tapi ya love it or hate it, lo pasti pernah dengar tentang cryptocurrency ya. Yang kalau dibuat kita sekarang kelihatannya lagi ngehits untuk jadi opsi investment, terutama yang kalau sebel kayak lo dengan Wall Street atau dengan produk bank sentral. Kayak crypto tuh jadi kayak, kalau gue lihat kayak investment yang juga setengah gaya hidup gitu ya. Iya, Nah, pandemi ini kripto lagi naik melesat banget ya. Kayak walaupun kayak sekitar 2 tahun lalu ya terakhir kayak kelihatannya kripto tuh sempet lagi iya. Kan waktu pas booming gue lupa tahun Bitcoin. berapa itu yang Bitcoin sampai $13.000 itu kan. Ya, nah Tapi ini dari situ bener turun lagi tuh sekitar ke 7 ya, 7.000 apa 5.000 gitu. Terus kayak sekitar ke 5.000, sempat paling rendah 3.000 kalau nggak salah. hmm. Tapi sekarang kayak kembali back from back Melejit. back from revenge. Kayak skala dalam pandemi ini Bitcoin ngelesat gila yang nyampe sekarang dia berkisar di sekitar 55.000 US dollar itu kayak, dan bulan lalu kalau nggak salah itu yang all time high-nya dia tuh di 58.000 ngehit. Itu Itu setelah di ini ya digenjot ya. ya kalau ada yang demen Elon Musk, salah satu penyebab juga ya gue kayak gimana kayak dia. tapi gue menghindar. Itu bener-bener, tapi bener-bener itu kan kalau nggak salah sebelum digenjot dia itu kan emang naik ya. Naik itu Hmm. kalau nggak salah, kalau secara rupiah itu 300 ya, 300 sampai 200-an akhir gitulah, sampai 300. Hmm, Setelah digenjot sama dia tuh bener-bener langsung 500, langsung 600 naiknya. Wah, ya gila lah itu. kayak sekarang per koin tuh sekitar 55.000 dolar per koin. Cuma sebagai perbandingan itu 55.000 itu sekitar 800 juta per koin. Lo bisa ngebayang. Jadi sebetulnya kalau misalnya lo beli 0,0001 itu berarti paling enggak itu berarti cuma $5 belinya. Iya. Yang penting kan punya Ya Bitcoin. nggak apa-apa, kayak, dan ya emang itu appeal-nya Bitcoin sih, kayak apa maksudnya lo bisa invest dengan dana lo gede dan lo kecil. Lebih fleksibel posisinya. Iya, tapi ya hati-hati aja, kayak emang kayak salah satu itu kayak Bitcoin ya, kayak yang berita gede bulan lalu ya, kayak sekitar si Tesla, Elon Musk mulai dia bilang kayak di portofolio investment Tesla dia nggak lagi invest di US dollar aja, kayak tapi dia mindahin beberapa asetnya tuh kayak masuk ke Bitcoin yang jadinya sih itu yang salah satu, sebelumnya sih udah melesat, tapi kayak ya lu di boost soalnya Elon juga jadi waktu itu namanya jadi masuk salah satu ya, jadi yang terkaya ya, dia sempat ngalahin Jeff Iya. Bezos
beberapa hari gara-gara stok Tesla naik gila. Jadi ya kayak ngasihin legitimasi aja lah lo ke Bitcoin yang dari dulu sih kayak Bitcoin kalau gue bilang sih kalau lo mau buat profit ya profitable aja Bitcoin, tapi kecuali lo kayak expert banget yang bahkan kalau di saham aja itu orang susah, kayak lo kalau yang Wall Street fund manager hebat aja tuh belum tentu lo bisa untung tiap bulan. Karena ya kayak yang gue lihat ini kayak contohnya yang kayak kemarin kan yang waktu pas awal-awal booming Bitcoin 13.000 terus bisa turun tuh, turunnya jauh banget 3.000. Itu kayak apa ya kalau istilahnya kayak castle of sense ya. Jadi kayak ringkih gitu loh. Ya emang itu kan selalu problemnya Bitcoin. Jadi kayak ya ringkih itu kalau lu investment, lu pengen profit itu sih malah kesempatan buat lo untung gede. Karena kalau dia jatuh gede, lu bisa beli murah banget dan begitu naik lagi lu bisa untung besar dari lu beli. Jadi kalau lu investment yang emang orang jago investment atau ya lu sekelas Elon ya yang duit banyak, ya itu kesempatan bisa lu untung gede. Jadi masuk akal di situ. Tapi kalau lu investment yang buat invest kayak lo atau gue yang buat pensiunan ya gue nggak rekomen Bitcoin aja sih kecuali nyali lo gede banget kayak apa karena nggak gampang gitu loh kayak ya paling nggak jangan coba gede-gede dulu lah kayak kalau lo mau invest kepada Bitcoin kayak lebih kecil-kecil juga tapi ya ini sejak pandemi ya karena gue ngeliat Bitcoin tuh terutama banyak yang ngomong ini kayak mau jadi kayak pengganti emas sih jadi kayak apa currency yang apa karena cryptocurrency ya, currency lu beda dengan investment saham. Kalau lu saham, ya saham juga volatile ya, tergantung lu saham apa. Tapi kayak saham kan lu invest ke perusahaan asli gitu ya, perusahaan yang ya tergantung perusahaan apa. Tapi kayak perusahaan kan ada suatu yang dihasilin yang ada nanti duitnya masuk gitulah yang nanti ke translate ke harga sahamnya. Tapi kalau currency ya itu sesuatu yang cuma punya nilai gara-gara ada orang yang sekoleksi ini ngaku ini ada nilai ya samanya ya itu mata uang apapun gitulah yang mau rupiah lo mau dolar mau apa yang dan jadi kayak kripto sih di balik itu sih kayak apa memang jadi di situ kayak ada resiko ya kayak emas karena emas tuh hampir nggak penggunaan kalau di luar sebagai mata uang kedua tuh nggak terlalu besar gitu loh kayak lo pakai beberapa lah buat bikin elektronik tapi mayoritas harga emas tuh gara-gara ya itu buat kayak currency backup gitu loh yang kalau gue bilang sih kripto mungkin dia nanti ngarahnya jadi lebih kayak gitu sih tapi ya mungkin gue mau ngomong lagi yang daripada buat kripto ini sekarang yang baru sih ini ya ini baru sih enggak sih udah agak lama tapi nah ini mungkin Ojan juga belum itu kayak yang sekarang lagi populer itu sebutnya NFT jadi non fungible token yang beritanya nyambung juga ke Mas Elon kayak yang paling besar itu kayak kalau nggak salah di 2 minggu lalu itu kayak jadi pacarnya itu si Grimes yang dia penyanyi juga sih tapi gue nggak terlalu ngefollow dia ngejual kayak yang namanya NFT kalau punya dia itu dan dapat senilai sekitar $6 juta atau 86 M ya buat kita gede tapi ya mungkin buat pacar Elon Musk duit receh ya. Itu receh itu. Duit receh ya. Tapi kayak NFT itu apa yang sekarang lagi ngetop ini kayak idenya gue bilang menarik tapi ya gue pengen opini lo sih Jan. Jadi kayak intinya dari NFT itu kayak kalau kripto yang utama ya kayak sekarang kripto ada banyak ada Bitcoin, Ethereum dan yang lain-lain. Tapi kayak yang beberapa gue sebelumnya pernah ke salah satu teman gue ngobrol tuh kayak dia sendiri nggak invest ke Bitcoin tapi dia tertarik ngikutin karena dia bilang tuh teknologi blockchain tuh aplikasinya tuh bisa banyak banget yang dia bilang yang walaupun Bitcoin sendiri dia mungkin skeptis tapi dia bilang tuh kayak blockchain tuh bisa dipakai banyak banget dan salah satu yang dia bilang itu positif sih kayak itu adalah NFT gitu yang dimana NFT tuh dia adalah intinya sih kayak digital art jadi kayak sejak zaman internet nih ada banyak isu kayak kecuali lu artis yang gede ya kayak lu penyanyi atau lu pelukis atau itu yang besar banget yang sekelas Katy Perry atau apa lu tuh susah banget kalau begitu kecil untuk dapat harga yang sesuai untuk seni lo yang terutama kayak kalau ilustrator yang gue tahu tuh banyak yang karena banyak persaingan online itu tuh mereka agak susah untuk monetisasi karya-karya mereka itu yang dimana mereka karena lu bikin gambar bagus lu jadiin JPEG dan ya lu masukin Facebook apa semua orang bisa copy sebanyak mungkin kan
Nah, NFT ini kayak konsep yang mungkin dibilang kayak pengen nge-solve itu. Yang jadi intinya kayak walaupun lu katakan digital artnya lu bisa copy secara pirate, versi aslinya itu nggak bisa lu copy karena kalau lu transfer digital art ini dari satu device ke device lain, itu dia transaksinya terrekord di blockchain. Yang jadi hak pemilikan lo tuh kalau lu transfer atau lu jual itu jelas. Yang jadi dia tuh pengen bikin kayak Menarik sih sebetulnya ini ya, ngelindungin hak cipta. Ya licensing sih sebetulnya kan. ya, jadi kayak dan licensing bukan dari hukum, jadi kayak dari Ah, teknologi karena kayak apa? teknologi. Kayak ya lu sama gue tau lah begitu kita anak 2000-an yang pasti nonton film atau apa ya apa kayak pasti ada yang warning FBI jangan nge-pirate tapi ya Iya, nggak efektif kan ya dan kayak NFT itu salah satu yang gue bilang oh, oke ini solusi menarik sih lu bisa ngejual art dengan itu tapi ya lebih sekarang kayak mungkin kayak di implementasinya gue agak skeptis sih karena tetap aja NFT ya kayak JPEG-nya masih bisa lu copy atau lu iya. JPG-nya Tetap lu copy tetap satu lain. bisa dari situnya sih. Tapi lu nggak ada ya istilahnya nggak ada hak sombong aja lah lu bilang enggak nih tapi lu bukan pemilik asli gitu loh. Pemilik asli yang bisa sombong tuh cuma satu orang. Jadi karena itunya apa terrekord di blockchain yang jadinya ini kalau buat orang kaya tuh kayak terutama yang kolektor seni gitu ya. Jadi Iya. kayak bahan koleksi mereka sih yang kayak tadi ya dibilang Iya. kayak Grimes partnernya Elon Musk, tapi juga ada beberapa kayak yang high profile lain yang dijual NFT yang salah satunya Nyancat. Kalau lu ada inget Oh, yang Nyanket itu di NFT juga ya? iya yang Iya, jadi iya, tahu, kayak tahu, tahu, tahu. ada versi kayak gue juga kurang ngerti tapi kayak versi video apanya itu ada hak kepemilikannya yang dijual sebagai NFT yang jadi lo sama gue semua bisa nonton tapi cuma satu orang di dunia yang bisa bilang oh gue yang pemilik asli Nyancat. Baru-baru ini juga ada kolektor seni AS itu Pablo Rodriguez itu dia ngejual sama koleksi seni videonya juga di NFT itu dinilai sekitar 6,6 juta atau 90 miliar rupiah. Yang jadi kayak ya intinya sih Mbak kayak gue agak conflicted deh ini kayak di satu sisi gue seneng ya kayak artis-artis ini bisa monetisasi karyanya. Tapi di sisi lain kayak gue ngeliat ya ini balik lagi kepada apa kepada market seni yang dari dulu udah ada yang ini cuma mainan buat orang kaya-kaya banget Iya. sih. Oh iya, ngomongin ini, gue Hmm. mau nanya maksudnya kayak apa ya kan kalau kayak lo bilang tadi kan, oh iya crypto itu kan kayak this is the future gitu kan katanya kan. Tapi kalau yang lo lihat ini sebetulnya ada efek apa ya? Pasti segala yang baik itu ada yang negatifnya lah. Kripto ini ada nggak sih negatifnya itu sebetulnya? Ya itu kayak ya tadi sih gue udah ngomong yang utama sih gue agak skeptis kalau kripto itu Bitcoin bisa ngegantiin duit itu kayak ada alasan apa ada alasan ya kayak menurut gue sih paling utama sih terlalu volatile gitu lah kayak Ya. ya lu di sentral jadi emang ya senang sih nggak usah ada satu bank yang ngendaliin currency tapi kayak hasilnya jadi marketnya tuh volatile banget kayak Iya, lu bisa naik nih. kayak gue bilang tadi itu kan kayak ringan Nah, banget itu loh. jadi kayak ya adanya kayak gue liat Bitcoinnya sekarang cuma sebagai investasi buat lo cari untung aja bukan fungsi awalnya yaitu kayak currency yang buat lo jual beliin gitu loh yang buat alat pertukaran. Dan kripto juga kayak gue ya jadi salah satu yang gue menarik kalau kripto itu bukan Bitcoin tapi kayak kalau gue tuh salah satu yang menarik tuh kayak Ethereum ya. Ethereum. ETH gitu yang Ethereum tuh kayak selain fungsinya tadi ya pengen buat kayak kripto jual beli itu tuh dibilang bisa buat kayak lu jual beli dipakai sebagai currency pengganti kalau lu mau jual beli energi gitu kayak terutama kalau di solar panel grid gitu kalau di beberapa negara kayak contohnya salah satu tuh kayak Jepang tapi gue nggak tahu apa di sana udah pakai Ethereum jadi kayak kalau di sana tuh beda dengan kita yang kalau kayak kita di Indonesia kan listrik cuma bisa beli dari PLN ya Iya. karena ya pembangkitnya PLN aja jadi ya mau nggak mau satu sumbernya kan ya tapi kayak di beberapa negara tuh kayak sekarang tuh misalnya katakan lu menghasilkan energi kan nggak harus dari dari grid lu ambil tapi lu bisa juga kayak pasang solar panel di atap lo dan lu ngasilin listrik sendiri kan ya Iya.
Yang di Indonesia itu juga bisa, tapi ya kalau kayak di beberapa negara tuh kayak mereka nyadar kadang karena matahari itu naik turun, itu kadang mereka nyadar kayak katakan kalau misalnya lu ada solar panel lu taruh di rumah, tapi siang hari tuh lu kan pergi kerja, jadi siang hari tuh lu ngehasilin listrik tapi nggak ada yang pakai di Iya. rumah. Jadi kalau di beberapa negara tuh lu bisa ngejualin listrik lebih lo itu supaya dipakai di grid lain supaya ngurangin dari sumber yang Oh, dan iya, iya. eh, Intinya ini sih apa biar bahasanya kalau di kita biar nggak ada yang mubazir lah, intinya kayak gitu ya kan. dan tapi kalau mereka nge-manage itu pakai duit biasa itu kan susah dan itu kayak Ya. salah satu fungsi Ethereum tuh itu dan tadinya awal itu dibilang tuh bisa apa ngebantu climate change lah ngebantu yang ya gue juga masih agak itu lingkungan yang kayak apa Masih uh, peduli lah. Mas Berlin. Nah, tapi seiring kesini tuh kayak gue jadi agak skeptis kayak salah satu ini pas lagi kripto lagi booming ini kayak ada gue rekomend banget sih kalau lu mau ngebaca ada artikel di Medium jadi kayak yang blog gitu yang ada dari salah satu itu dia penulis itu kayak nanti mungkin gue taruh di deskripsi itu linknya itu dia kayak ngehitung kayak cost dari transaksi kripto gitu yang di lingkungan yang ternyata mungkin dia sendiri sih bilang ini ambil dengan agak sedikit skeptis perhitungannya karena dia lebih ngekritik kayak nggak transparannya kayak seberapa besar cost penggunaan energi dari kripto karena sistemnya di desentralisasi itu susah untuk di penelitian dan dia Iya, lebih nggak apa ya, nggak ada standarnya juga sih dan dia sih asli ini lebih manggil buat itu tapi kayak dia menghitung secara dasar aja kayak dia tuh estimasi tuh kayak untuk kayak dia ambil beberapa contoh kayak contohnya Bitcoin sendiri yang terbesar itu dia estimasi setiap tahun tuh jumlah energi yang dipakai untuk mempertahankan blockchain Bitcoin itu sekitar 80 sampai 120 terawatt. Yang untuk di konteks ini kalau dari total produksi energi konsumsi energi dunia itu sekitar 0,45%. Tera ya, Ya, terawatt. bukan kilo lagi, tera ya. 0,45%, jadi hampir setengah persen untuk produksi listrik dunia itu dipakai untuk lanjut ke berita berikutnya. Kita mungkin ngebahas ke masih di dunia tech juga tapi masuk ke gaming juga. Salah satu platform favorit kita Google Stadia. Yeay, so much fun. Ya, Stadia jadi ya mungkin udah pada baca kita cerita ya kayak launching di itu apa service streamingnya Google. Jadi di mana lu kayak gue sih masih mikir kayak konsep streaming tuh masih keren ya konsep streaming game. Dimana jadi lu bukannya lagi kalau lu mau main game lu nggak ngeran di di PC atau di konsol lo yang lokal, tapi lu minjem virtual machine yang ada di suatu tempat itu yang run semua program dan itunya dan lu cuma masukin input dan itu aja jadi lu bisa jadi lu nggak Bisa harus ngeakses ke situ sebetulnya. jadi lu nggak perlu PC yang spek gede yang PC monster PC master race buat mainin ngeran game yang itu tinggi yang gue mikir secara konsep tuh kayak Stadia dan ya streaming ya jadi Stadia bukan yang pertama sih kayak streaming game tuh konsepnya keren cuma ya dalam dalam dunia asli itu tidak seindah itu. Jadi agak aneh di Google kayak Stadia begitu dia announce di sekitar tahun 2018 di 2019 mereka launching dan dengan bisnis model yang aneh di mana tadinya orang pada mikir ya kayak Google pakai seperti biasa lo platform Stadia ya paling lo beli controller atau apa tapi free buat akses platformnya terus kemudian gamenya itu paling kayak modelnya itu Kayak PS Plus sih jatuhnya ya. ya kayak PS Plus atau Xbox Game Pass gitu loh tapi ternyata enggak Stadia itu meluncur dengan lu harus beli controller dan subskripsi Stadia plus lu harus beli game individu masing-masing jadi yang cuma bisa dimainin di Stadia aja jadi lu kalau beli Stadia lu nggak bisa main di PC lu nggak bisa main di lu nggak bisa main di konsol lu cuma bisa main di Stadia dan Stadia juga kayak ini gue mikir begitu awal kayak Google nunjukin Stadia tuh secara tech demo itu keren cuma ya itu problemnya itu yang satu langsung muncul di semua orang itu adalah kayak oke, lu nggak perlu PC
kecepatan tinggi, yang itu Iya. banyak orang ada masalah buat gaming di PC, tapi lu tetap butuh internet dengan kecepatan yang tinggi. Oh ya, Yang jadi karena lo jatuhnya streaming gitu loh. jadi lu tuh market buat orang yang pakai Stadia jatuh tuh cuma buat orang yang tidak punya PC gede, tapi masih punya cukup duit untuk internet dengan Jaringan yang gaji kencang. besar. Jadi bukan untuk yang solusi awalnya yang dibilang yang kalau lu nggak usah ngabisin banyak duit buat beli rig yang monster, tapi lu tinggal bayar dikit lu bisa main game apapun. Ternyata nggak juga karena lu harus tetap bayar internet provider yang Bayar internet. iya. Tapi kayak gue tadi mikir ya Google launching nggak apa-apa kalau tetap minim servisnya nggak ideal asal kita nggak harus bayar banyak untuk masuk. Gue pikir kayak pelan-pelan mungkin adopsinya dia bisa naik, tapi ternyata entah kenapa dia bukan pakai itu dan ya, bulan ini ada artikel yang lebih ngejelasin lebih dalam kenapa Google ini ngeluarin dengan yang agak membingungkan gini. Stadia-nya itu gue rekomend banget ini artikel dari Jason Schreier di Bloomberg yang jadi kalau yang nggak pernah dengar nama Jason Schreier sebelumnya, dia tadinya itu penulis di Kotaku yang salah satu dari dikit orang games jurnalis yang ngebeber kalau buat masalah-masalah di industri lah yang Kotaku banget deh. Kotaku, tapi ya sebelum Kotaku tuh kayak sekitar tahun lalu tuh ada internal mereka ada banyak masalah dan kayak writernya lari semua, dan si Schreier diambil sama Bloomberg buat nulis gaming content buat mereka yang sejauh ini sih gue lihat kayak lumayan menarik sih dia nulisnya kayak yang paling terkenal kalau nggak salah di Kotaku dulu dia nulis kayak kenapa Anthem itu kacau banget developmentnya. Iya. Jadi gue rekomend banget kalau lu mau ngebaca yang kayak dia si Schreier itu ngejelasin kayak banyak orang yang begitu garuk kepala begitu model Stadia awal itu keluar, itu ternyata dia bilang ini juga secara internal itu taunya banyak orang juga udah pada nge-voice, terutama yang engineer sama developer dari Google yang mereka bilang tuh kayak secara tech konsep ini ready, tapi kalau di launch itu kita masih perlu ngembangin banyak lagi fitur-fiturnya yang dia bilang tuh tadinya banyak developer tuh ngira 2019 tuh launching sebagai beta. Jadi kayak beta service buat orang nyoba-nyoba. Baru test drive. Ya wajar lah itu. Tapi ini nggak tahu ya langsung ready itu maksudnya. Iya, yang jadi 2019 kan gue pikir itu juga bukan hard launch lah, tapi kayak lebih beta atau masih soft launching lah bahasanya. Dan Google itu juga nggak asing loh pakai gini karena Gmail tuh dia dulu luncur juga beta lama banget dan dia ngumpulin feedback masukan dari user dan dia ngembangin dari situ. Yang tadi gue juga pikir Stadia itu bakal pakai kayak gitu, yang mungkin kayak Stadia yang jadi produk banyak konsumsi itu kayak sekitar 5-6 tahun ke depan lah gitu. Taunya enggak, itu eksekutif itu pada nge-push Stadia untuk di launching di 2019 yang itu alasannya. Dan tadinya gue pikir kayak karena di apakah kekurangan dana untuk Stadia ini di develop, taunya enggak juga karena si Schreier itu ngebeber di balik layar ternyata duit yang dibakar Google buat Stadia itu ternyata besar banget. Dia ngabisin puluhan miliar dolar itu utama untuk manggil developer untuk nge-port gamenya ke Stadia, karena ini juga yang ternyata baru muncul begitu abis Stadia keluar. Kenapa nggak banyak developer yang mau bikin itu? Karena orang tadinya pikir tuh gampang kalau lu udah rilis game buat PC, tinggal lu masukin Stadia. Ternyata nggak, lu secara back end tuh kayak harus ada beberapa ada penyesuaian programming tambahan yang supaya lu bisa bikin compatible dengan Stadia. Dan ternyata tuh kayak Schreier bilang tuh kayak dia ngabisin puluhan juta dolar buat ngeport game-game kayak yang dari Take-Two, Red Dead Redemption, Ubisoft di Assassin's Creed sama Destiny. Itu duitnya banyak habis buat ngeport itu, untuk padahal platform sendiri yang aslinya masih belum belum ready. Masih belum jelas gitu loh ke depannya gimana. Dan ya kayak Destiny aja kayak yang salah satu Stadia begitu keluar tuh kayak yang jadi meme itu kayak ada videonya kalau lu cari tuh kayak lag inputnya tuh kayak ada salah satu kayak jurnalis tech yang lihat tuh kayak dari dia mencet tombol space buat lompat
sama karakter di gamenya lompat tuh kayak ada lag sekitar 2 detik gitu loh. Itu Yang orang-orang ngeh ya? iya, karena ya itu juga udah yang pertanyaan utama kayak pertama Stadia keluar tuh kayak lag-nya tuh seberapa parah lah. Karena orang udah tahu pasti problem utamanya tuh ya infrastruktur internet yang Pastilah. tadinya tadinya juga gue pikir kenapa Stadia ini bakal luncur beta terus dia develop karena ya oke, sekarang internet nggak cukup tapi ya nggak tahu di 5 tahun ke depan kan 5G dan segala macam berkembang kan kayak perlahan-lahan ya internet speed dunia dari dulu kita lihat itu kan selalu meningkat ya. Jadi kayak tadinya gue pikir kalau Cuman Google posisinya dengan yang kayak sekarang ini buat seamless streaming itu ya berapa gitu loh. Maksudnya kan dengan di luar aja kan ya lo tau lah pasti kan speed di luar juga lebih tinggi daripada kita. iya. Dengan mereka yang kayak gitu aja masih ada jeda kan, ada lag kan posisinya. Itu dengan kita nggak bisa kan dia sendiri aja udah ngebatasin marketnya mereka sendiri gitu loh. Dengan kalau misalnya kayak konsol gini kan ya sebisa mungkin sebanyak-banyaknya, nggak bisa dibatasin gitu. Iya. Ya salah satu kekurangannya sih itu sih yang gua lihat gitu. Yang makanya gue lihat sih kayak dan gue nggak bilang Google ide buruk ya dia masuk ke streaming. Karena gue juga masih yakin kayak ya mungkin 10-20 tahun ke depan masih sih ya, tapi kayak lebih banyak gue bilang sih mungkin nanti akan orang perlahan-lahan pindah ke streaming game lah, tergantung dengan seberapa cepat speed internet di seluruh dunia itu meningkat. Tapi ya kalau kita lihat sejarah dari 2000 ke sekarang aja kan speed internet tuh naiknya cepet banget ya. Kayak bahasanya kalau misalnya kayak dulu kayak Telkom net instan. Iya, kayak speed maksimal lu berapa sih? ya lu bandingin aja kayak zaman kita sekolahan gitu. Lu bisa bandingin kayak sekarang kita bisa bisa streaming YouTube dari HP. Kalau dulu kan itu kita nggak mikir bisa sampai gitu kan ya. Jadi Stadia tadinya gue pikir tuh lebih kayak rencana jangka panjang Google sih tapi dia rilis ternyata cepat dengan ini yang satu mungkin gue menarik ini juga lihat, ini gue juga baru nyadar dari artikelnya Schreier. Jadi kepala dari Stadia yang salah satu yang nge-push buat ini ada dari salah satu eksekutifnya kepala Stadia itu namanya Phil Harrison. Nah ini Phil agak menarik di sini sejarahnya. Kayak gue juga baru nyadar di artikelnya Schreier itu baru dibilang jadi kayak Phil Harrison dia karena Google background-nya di tech bukan di game, jadi begitu dia mau launching Stadia dia manggil ya seseorang yang veteran lah dari industri gaming yang dimana Phil Harrison veteran. Iya, secara on paper dia hebat. On paper dia kerja di 2 pekerjaan sebelumnya itu jadi sebelum dia di Stadia itu dia kerja untuk Microsoft untuk Xbox di mana dia responsible dulu sebelum untuk diganti untuk launching di Xbox One. Dan tapi wait sebelumnya lagi di mana? Sebelum dia kerja buat Microsoft, CV dia nunjukin kerja dia sebelumnya dia itu di Sony, di mana dia sebelumnya juga responsible untuk launching konsol itu PS3. Di mana dua-duanya itu konsol yang launching itu bermasalah ya. So, gue nggak tahu apa ini emang dari Google atau ya gue nggak tahu apa emang si Phil. Tapi ya kalau lu lihat korelasi dari dari 2 konsol dan launching Stadia gini, yang satu yang ada satu faktor yang sama yaitu Phil Harrison. Iya, apa ya? CV-nya jelek banget sih, jadi kayak ya udahlah mungkin gara-gara dia kali bos sial lah. Iya, dan ya ini gue juga bingung dari Google ya kayak dia ngabisin banyak duit buat ngeport game-game kayak AC sama Red Dead Redemption sama Destiny. Tapi tuh kayak dari developer pun tuh kayak Take-Two aja sendiri tuh kayak udah bilang tuh kalau dia nggak dapet duit dari Google tuh mereka aslinya nggak terlalu mau invest banyak di Stadia karena mereka bilang tuh kayak game yang mereka bikin untuk main di konsol itu belum tentu compatible dengan untuk streaming. Jadi belum tentu optimal gitu loh. Jadi orang dari awal tuh udah banyak bilang yang kalau si Stadia ini mau take off, dia tuh perlu game eksklusif yang emang di-develop untuk Stadia. Yang waktu awal Google itu bilangnya juga dia mau invest gede. Ini dia bikin gaming studio sendiri. Salah satu nama gede itu dia ambil dari Ubisoft si Jet Raymond. Yang Jet Raymond kalau lu tahu itu dia
dulu yang launching Assassin's Creed dari awal, AC1, AC2 yang jadi nama gede ya di industri. Dan tadinya dia untuk ngepalain studio gaming Stadia, tapi abis Google ngebakar duit banyak tahun 2019 itu buat ngeport game-game dari luar. Begitu awal tahun ini di Februari kemarin itu dia mutusin buat matiin studio game semua gara-gara dibilang bakal makan terlalu banyak duit untuk develop game yang gimana ya, kayak ya gue malah bukan game developer, tapi kelihatannya kita berdua tahu ya game tuh nggak murah di develop. Kenapa Google yang multimilioner baru sadar sekarang gitu loh. Kayak apa ya, kayak kemarin tuh terlalu ngebet gitu loh. Iya, terlalu ngebet. Research-nya juga kurang gitu loh. Maksudnya dengan mereka ngeluarin biaya minim gitu, mereka test drive terus juga kayak. Tapi nggak minim. Enggak, maksudnya kalau dengan biaya minim terus mereka test drive terus ya kayak itu dengan konsep lama mereka soft launching gitu loh, nggak langsung. Di sini mungkin kalau buat gue sih ngerasa kayak iya sebetulnya mereka masih ada bentuknya gitu loh Stadia. Kayak kalau sekarang aja coba gue tanya kan, terus sekarang Stadia udah rilis 2019, ini udah 2021, udah hampir 2 tahun lah ya. Game-nya apa sekarang? Ya, satu-satunya eksklusif Stadia yang bikin dia rada naik itu kemarin pas Cyberpunk ngaco. Gara-gara Cyberpunk kan itu, kecuali lu Ricklo bener-bener monster, lu tuh kayak nggak bisa ngerun Cyberpunk tanpa, ya lu lihatlah video meme-nya yang mukanya kayak blur. Itu pasti kacau kalau di PC yang menengah atau lu di konsol. Satu-satunya platform yang dibilang Stadia itu rada stabil, yang Cyberpunk itu rada stabil itu kalau lu main di Stadia. Karena semuanya di server Google. Jadi kayak karena lu nggak pakai rig lu sendiri, tapi main dari server. Jadi eksklusif Stadia itu eksklusif nggak sengaja. Nggak tahu kenapa yang di sini mereka salah invest sih kalau yang gue lihat. Iya. Kayak terlalu ngebet gitu loh. Kayak ngelihat pasarnya konsol yang lain itu kayak oh iya kalau mereka ini di list juga nih kayak gitu kan biasanya. Gue nggak tahu apa mereka mau ngejar saing dengan PS5 dan Xbox baru. Tapi ya juga Xbox dan PS5 aja keluarnya lebih lama daripada Stadia. Jadi gue nggak tahu kenapa dia buru-buru di 2019. Padahal gue pikir kalau dia announce di 2018 dan dia manggil Jade Raymond buat nge-head kepala studio, ya paling makan bikin game kalau lu budgetnya lumayan itu sekitar 3-4 tahun gitu lah. Lu buat develop game di platform Stadia, ya katakan 2021 lu udah, kalau lu tunda rilisnya sampai itu dan lu bikin di beta dulu, ya mungkin di 2021 begitu lu launching, katalog gamenya lebih luas. Iya. Nggak hampa kayak Epic waktu awal-awal ya. Iya. Tapi kayak ini di awal dia rilis cepat, platform belum ready, dan ini salah satunya kayak sampai Schreier bilang kayak karena dia manufaktur controller ya, jadi lu bisa main Stadia tuh perlu pakai controller khusus yang lu harus beli. Mereka saking salahnya estimasi, mereka bikin terlalu banyak controller yang nyampe akhirnya tuh kayak di tahun lalu itu 2020 itu akhirnya controllernya itu dikasih gratis, yang nyampe banyak ke influencer tech dapat gratis. Gara-gara mereka kebanyakan dan cuma makan ruang inventory doang. Ya, sekarang ini kita mau bahas yang tentang anime nih. Ya, nyinggung kayak kita biasa lah ya anime. Ya, jadi season anime ini udah keluar rada lama ya. Ada beberapa lagi ada yang ngehits heboh ya, kayak ReZero, kayak Attack on Titan, ada Eurocamp dan segala macam itu juga baru. Oh iya, Eurocamp yang terakhir ini Eurocamp itu. Tapi ini gue pengen ngomong gue nemu anime baru yang masterpiece ini gue bilang sejenis. Wah, kayak keren banget ya. Keren banget, gila, bisa nyanyiin karya mungkin Hideaki Anno, Evangelion segala macam ini. Nggak usah gitu, ini aja Ghibli aja kalah sama dia. Oh, Ghibli ini kalah. Jadi seri lu udah sempat lihat seri ini, Jen?
Kayak gue nonton episode 1 langsung kayak gue wow, kayak gue nggak ada komen gitu rasanya. Kalau gue sih gini prinsipnya, kalau gue nonton anime itu pasti karena gue tertarik sama manganya. Ini gue ngeliat manganya aja gue nggak tertarik gitu loh. Jadi Gue gue juga ya gue bahkan nggak tahu gitu. ini dari manga sebelum anime ini, kayak gue nyampe penasaran ini kayak apa, nggak sama gue sama kayak lo, kayak kalau kalau manga nggak tertarik, tapi ini satu anime yang kayak pengalaman manga dan anime harus dipecah deh kelihatannya kayak. Gue Emang juga. kenapa itu? Emang kenapa ini? Kok sampai segitunya deh lu? Ya, jadi gue nonton ini, kita ngomong tentang seri yang nomor 1 ya untuk season ini, itu yaitu X-Arm. Yang lo lihat trailernya itu, gila, mantap banget gitu grafiknya. Delish banget ya, delish banget ya. Ufotable lo dengan Demon Slayer, hati-hati. Ada saingan ini buat di kelas animasi. Saingan berat ya. Saingan berat, gila. Bisa multiple dimension ini kayak. Emang enggak, emang kenapa emang kok kayaknya lo wah banget gitu loh ini exam ini. Gue lebih kagum sih ada ini gue baca aja ya, jadi ini kayak gue saking penasarannya akhirnya nyampe ini gue cari artikel kayak tentang kenapa, siapa yang ngebuat X-Arm gitu ya. Jadi X-Arm ini akhirnya gue nemu di ANN, Anime News Network, tentang behind the scenes X-Arm. Jadi lu percaya nggak nih kalau gue bilang ini ternyata yang ngebikin anime ini itu dari studio yang sebelumnya nggak pernah bikin anime. Mereka studio baru di setup, dan direktur utamanya itu sebelumnya kerja di live action, dia nggak ada pengalaman anime sama sekali sebelumnya. Jadi ini sebetulnya kayak pilotnya dia untuk ini ya, untuk masuk anime ya. Pilotnya yang masuk anime, dan nggak ada satupun staff yang sebelumnya pengalaman kerja di anime, dan gue baca gue langsung percaya sih. kayak season ini ada dua studio baru, studio yang maksudnya baru di setup, ngerilis anime baru, mereka anime perdana. Satu itu Mushoku Tensei Jobless Reincarnation. Oh, Mushoku Tensei itu studio perdana itu ya? Itu juga studio perdana, kayak karena gue penasaran kayak animasinya kok lumayan gitu buat itu, tentangnya studio perdana. Dan yang satu lagi studio perdana itu X-Arm. Jadi ini polarizing banget ya kualitas dua-duanya itu ya. Ini tapi Mushoku Tensei ini termasuk bagus ya kemarin. Ya, Mushoku Tensei ya cerita hit or miss lah gue bilang, tapi kayak animasi. Enggak, tapi secara animasinya masih lumayan ya. Animasinya lumayan ya. Tapi X-Arm ini kayak menurut gue sangat membuktikan teori bahwa 50% dari startup itu udah sukses. Kayak lo coba lihat deh jadi episode itu, kayak gue juga nggak tahu ini dari manga, bahkan kayak gue baru tahu ini manga kayak dari begitu anime keluar. Gue nggak tahu itu manga sama sekali, dan kayak akhirnya gue coba kayak lihat, gue nggak baru baca chapter pertama, dan kayak gue ngeliat manganya sih ya ceritanya sih bukan gue sih, tapi kayak apa, masih standar lah ya, tipikal gitu ya. Dan kayak maksud gue artnya lumayan di manganya, tapi di anime gila, aduh, gue jelas gue percaya sih kalau dibilang ini nggak pernah kerja di anime sebelumnya. Kayak lo coba lihat deh, kayak gue iseng nonton episode satunya, gue bukan animator ya, tapi gue nggak tahu apa ide bagus lo bikin karakter dari CG ya. Ini CG di anime akhir-akhir ini dengan AOT itu kan lagi kontroversi ya. Tapi ya gue yang banyak komplain di setelah ganti studio ini ya. Iya, ganti ke MAPPA ini tapi wah, ini kalau di X-Arm dia nge-push deh, kayak dibilang apa, kalau banyak kan yang bilang Attack on Titan nih kayak aduh gimana sih ini nyampurin CG dengan 2D nggak bagus, dan X-Arm ini gila banget. Lo nyampe di episode pertama gue ngelihat ada dua karakter, dua-duanya karakter orang, cuma adegan masak, terus yang satu karakter dia render di CG, satu karakter di render di 2D. Dan mereka luar biasa. Luar biasa. Gue bukan animator deh, tapi kelihatannya kalau gue animator yang pertama gue bilang, lu jangan taruh karakter CG sebelah sama karakter 2D deh. Kelihatan buat ngehemat budget anjir. Ya, yang anehnya ini bukan, gue nggak tahu ini kayak, jadi ini sampai gue kayak X-Arm tuh kayak apa? Anime original Crunchyroll, kayak Crunchyroll tuh kan kayak apa? Oh, ini dari Crunchyroll.
Iya, jadi kayak studio sih bukan Oh. Crunchyroll kayak, Iya ya, tapi heeh kayak heeh. dia salah satu yang ngeduitin. Jadi kayak, Mhm. ya lu tau lah kalau studio anim kan, mereka nggak ngedanain sendiri anim, tapi kayak mereka Iya, heeh. bikin anime kan gitu. Nah, jadi kayak Crunchyroll ini original mereka bikin sendiri X-Arm dan, ya mungkin lu kayak ya mungkin mereka bisa bangga karena gue hampir nggak ngeliat sama sekali marketing buat ini. Sampai begitu keluar viral scene kayak gue kira ini anime dari tahun 2000-an awal. Nggak tahu ya season kemarin ini. Oh dear God, kayak kalau gue nggak nyangka ada anime yang bisa ngalahin Berserk 2018 itu di kalangan CG ya kayak lip syncnya nyampe nggak match. Lu coba nonton deh kayak Oh serius? Ntar Iya, gue coba nonton deh yang itu. gue Maksudnya emang se-trend rek itu emang ya? gila parah banget kayak gue kayak jadi kayak ya gue nggak terlalu enjoy dubbing ya kayak gue Mhm, lebih lebih seneng kalau nonton kan sub gitu ya. mhm. Eh, karena dubbing tuh kadang gue nggak seneng tuh kayak bukan bukan voice actornya tapi Lah iya kocak. uh, kadang Yang satu CG, yang satu 2D. lu lagi lihat Gue baru lihat thumbnailnya doang ini. Dari thumbnailnya gue langsung lihat, wah ini kan beda kanan kiri. Wah, itu tuh kayak 15 menit masuk ke episode terus gue langsung what. gue ngeliat apa thumbnailnya si episode 2 ini kan. Gue lagi Iya. mau nyetel yang episode 1. Kalau di YouTube kan bawahnya kan nongol kan gitu kan. Eh, Bawahnya thumbnailnya pas gue liat, buset iya bener. Wah gila. buat yang kemarin ngekritik bilang Mapa CG-nya parah ya lu sadar. Mohon lihat ke Mohon X-Arm lihat ya. di X-Arm yang keluar di season sama. Kira-kira studio mana yang bisa lebih bagus pakai CG buat anime? Lu lihat adegan actionnya Jan, sumpah kayak Gua baru lihat awalnya aja tadi, udah lantar aja lah. Ini lu kayaknya perlu satu waktu sendiri buat gue ketawain gitu loh. ya lu lihat adegan actionnya sumpah kayak kayak gue nonton game PS2 dah. Tapi Kacau. makanya Hmm. ya wajar juga sih maksudnya ya. Ya studio baru sih ya. Jadi mungkin juga dari kualitas staffnya juga sih. Jadi kayak mesti nyoba-nyoba mungkin. Karena kayak gitu kan harusnya transisinya juga apa ya? Transisi maksudnya kayak tadi kan gitu kan. Hmm. Kalau dia yang CG sama yang 2D karakternya itu disandingin gitu kan kayak tadi aja kan kelihatan jelas gitu loh. Hmm. Nah ya apa ya mungkin ya entah di overlay atau apalah gitulah gue lupa lah yang kan kayak gitu biar biar nggak kontras banget gitu loh. Iya, ya gue kalau CG di anime ya kadang walaupun gue bilang emang hasilnya nggak terlalu bagus tapi kayak emang nggak ada cara gampang gitu lah ya kayak Iya pasti. CG di anime kayak kalau salah satu yang apa ya paling master itu kan kayak Ufotable kayak yang mereka Ya paling master lah itu kayak bahasanya gini lah itu ah, udah makanan sehari-hari lah makanya. itu maka ya kelasnya yang beda gitulah tapi kayak emang dan apapun yang bikin AOT itu masih gue bilang masih di kalau di spektrum masih di spektrum yang Masih menengah sebetulnya. malah menengah ke bagus karena kayak gue sering kadang lihat CG di anime itu banyak yang jelek juga Iya. tapi X-Arm ya gue Ya mumpung ini untuk kali ini diwajarin video baru. uh, Kita lihat aja perkembangannya ke depannya kayak gimana. gue menarik gue sih bayangin jadi manga artisnya sih Jon kayak Nangis gue jadi emang gue sih artisnya. nangis kalau jadi manga artisnya kayak Setelah bahasan-bahasan tadi kita masuk nih ke ini mau ngebahas tentang nah ini kira-kira tuh rancangan Warcraft yang realistik itu gimana? Kalau dari lu gimana nih? ya, jadi ini ada berita keren sih ya, kayak jadi ada sekelompok ilmuwan yang dia itu ngumumin mereka ngajuin ada desain buat realistik itu buat bikin warp drive yang kalau lu pernah nonton Star Wars atau Star Trek kayak
Ya, Mas. kalau lu pernah nonton kayak Star Wars atau Star Trek gitu, itu biasanya kan lo lihat kayak adegan yang kayak pesawat tiba-tiba dari itu kayak langsung pergi kayak meluncur cepet banget ya. Iya. Ya itu kayak apa pakai yang namanya warp drive yang jadi kayak kenapa sih kayak perlu ada warp drive kayak gitu? Kenapa perlu pesawat tiba-tiba kayak langsung meluncur jadi cepet banget gitu kayak ini aslinya jadi kayak konsep yang lama ya dari zaman dulu tuh kayak Iya. buat kalau travel luar angkasa karena ruang angkasa tuh kayak sangat luas gitu. Lu kalau traveling tuh susah banget kalau lu pengen dari satu titik ke titik lain yang kalau bahkan kayak di kita aja yang kayak terdekat mau ke bulan atau ke kayak ke Mars saja Mars. itu bisa makan waktu beberapa bulan gitu buat Iya. kayak ke Mars saja lu bisa nyampe berapa bulan. Makanya kan kayak kalau dari yang kita sekarang ini yang terdekat itu kan yang masih yang main pokoknya yang masih ada orangnya itu kan ke arah bulan sih itu kan. Ya, dan itu aja juga banyak komplikasi. Iya, Dan kayak tapi yang udah karena kan ilmuwan terutama astronomer tuh udah banyak bisa lihat bintang-bintang di luar ya. Kayak mereka tuh lihat jadi bahkan di luar tata surya kan ada bintang lain, tapi mereka tuh dari dulu selalu ada masalah. Gimana kalau kita nanti mau traveling keluar dari tata surya kita mau ke yang terdekat. Nah, masalahnya kalau kita pakai roket biasa itu di secara hukum fisika tuh kita ada speed limit yang dari universe. Jadi kayak kita nggak bisa gerak lebih cepat dari kecepatan cahaya. Yang jadi kalau lihat cahaya tuh aslinya itu nggak instan bergeraknya. Cahaya tuh ada kecepatan. Bergeraknya sangat cepat makanya tapi nggak bisa kita lihat makanya dari kita kayak nggak tahu kalau cahaya itu gerak gitu kan sebetulnya konsepnya. Kayak kecepatan cahaya di vakum tuh sekitar 300.000 kilometer per detik. Dan itu aja kayak nggak instan, kayak buat perbandingan tuh kalau nggak salah tuh kayak cahaya kayak misalnya contoh dari matahari ke bumi itu kayak itu makan waktu sekitar 8 menit loh. Jadi kayak cahaya kalau kita lihat cahaya matahari itu bukan cahaya sekarang tapi dari 8 menit lalu gitu. Dan kayak itu saking luasnya itu yang baru di satu tata surya. Yang kayak kalau lu ini di NASA itu kayak bilang kayak bintang atau tata surya terdekat dari yang punya kita, bintang Alpha Centauri, itu tuh butuh waktu 4 tahun cahaya kalau kita mau untuk nyampe. Jadi cahaya aja dari katakan kalau dari matahari kita mau nyampe ke Alpha Centauri itu butuh waktu 4 tahun buat cahaya yang 300.000 kilometer per detik. Yang kalau kita pakai roket konvensional yang punya NASA tercepat itu estimasi butuh waktu 50.000 tahun kalau kita travel pakai itu. Lebih lama dari dari civilization apapun di bumi. Tapi emang secara konsep warp drive ini ya kayak gue kan kayak seneng gitu lihat konsep-konsep ini kayak dulu Stargate, Star Wars kan aja juga nyinggung ini sama kayak kalau anime Steins Gate gitulah. Maksudnya kayak konsep warp drive ini itu yang menarik. Maksudnya kan kalau warp drive ini kan dibilang kan memanfaatkan wormhole kan jatuhnya kan, dimana kalau wormhole itu kan ya kayak kita lipat gitu kan supaya kita bisa motong si kecepatan cahayanya ini ya. Ya. Ada macam-macam sih. Jadi kayak salah satunya itu kayak wormhole. Jadi kayak kalau wormhole tuh idenya jadi kayak ruangan lo lipat supaya jadi kalau mereka ngejelasin itu kayak katakan lu bayangin ada taplak gede yang itu lu bayangin itu ruang waktu. Kalau lu mau gerak dari satu titik ke titik kan lu mesti jalan di situ taplak. Tapi bisa juga taplak lu lipat dan di lipatan itu lu gerak di lipatannya itu dari ujung ke ujungnya itu kan. Ya, nah itu asli yang disebut wormhole. Tapi ada juga teori lain kalau yang warp drive yang utama yang biasanya kalau dipakai di Star Trek sama di di Star Trek sama di Star Wars gitu. Itu kayak mereka tuh kayak bilangnya itu jadi ada buat supaya mereka bisa lewatin kecepatan cahaya yang kalau jadi kayak kenapa kita nggak bisa lewat kecepatan cahaya itu Einstein yang tadinya bilang kayak jadi ini banyak orang yang bingung kayak Einstein kenapa diumpamain orang pintar tapi apa sih aslinya dia sebenarnya temuin kayak Einstein tuh yang pertama yang dia ngeteoriin bahwa kita tuh nggak bisa gerak lebih cepat dari kecepatan cahaya karena apapun yang punya massa nggak bisa tapi
di teorinya Einstein ada satu kayak loophole yang kayak itu, lu bisa bergerak lebih cepat dari kecepatan cahaya, tapi bukan dengan lu mempercepat diri sendiri, tapi Kondisinya itu apa yang harus kita uh, penuhin? kayak jadi Einstein sendiri bilang tuh yang nggak bisa gerak dari kecepatan cahaya tuh massa, apapun yang punya massa. Hmm. Jadi apapun yang ada berat gitu. Tapi nggak ada aturan di hukumnya Einstein yang bilang kalau ruangan sendiri itu nggak bisa bergerak lebih cepat dari kecepatan cahaya. Jadi kalau Einstein tuh bilang, jadi jangan lu gerakin massanya, tapi ruangannya lebih lu yang gerakin. Kalau yang perumpamaan paling gampang lu lihat itu, jadi kalau misalnya lu pernah ke airport, lu mau ke terminal lu kan bisa lari cepet, lari sendiri, Iya, atau lu atau bisa dengan pakai travelator. travelator. Yang travelator itu bukan lu yang gerak, tapi lantai di bawah lo yang gerak. Nah, dan Iya. Einstein tuh bilang kalau lu pakai itu yang lu ngegerakin ruangan, nggak ada aturan yang bilang lu nggak bisa lebih dari kecepatan cahaya. Yang itu makanya jadi awal kalau di seri-seri science fiction itu yang mereka pakai untuk jadi float device, gimana kita bisa travel antara bintang ke bintang. Iya. Yang masalahnya fisikawan, jadi dari dulu fisikawan udah ngerumusin model warp drive. Yang masalahnya tapi mereka bilang supaya warp drive ini bisa digunakan, mereka tuh butuh sesuatu yang namanya negatif energi. Jadi energi negatif. Yang energi negatif tuh kayak beda dengan energi apapun. Kalau yang kita lihat kan kayak mau listrik, panas itu energi positif karena ada Positif nilai ya. kan ya. Energi negatif tuh kayak agak aneh yang dibilang energi yang arahnya kebalikan, yang negatif gitu. Tapi masalahnya dari energi negatif, satu kita belum tahu pasti apakah energi negatif ada, sama kita juga nggak tahu dapatnya dari mana. Jadi baru secara teoritis. Jadi kayak model warp drive tuh selalu masalahnya ya itu, kita nggak tahu negatif energi itu bisa apa enggak. Untuk tenaga penggeraknya itu ya. Jadi Untuk kita kita bisa jalanin si warp drive itu. jadi kita bilang tuh bisa aja kita lipat ruang waktu, tapi kita nggak tahu gimana cara ngelipatnya. Nah ini makanya kayak grup ilmuwan yang ini bilang bisa mereka bikin warp drive tanpa negatif energi sendiri. Jadi mereka bilang kalau negatif energi kan tadi mereka bilang itu perlu supaya kita bisa bikin lipatan di ruang waktu. Dan mereka bilang kita nggak perlu pakai negatif energi, tapi bisa kita pakai medan gravitasi aja. Jadi medan gravitasi itu punya efek yang juga dia bisa bengkukin ruang waktu. Yang ini udah bisa kita observe, udah bisa kita ukur kayak pembengkokan ruang waktu itu kalau sesimpel aja kayak bumi. Sekarang kan kita udah ada satelit itu di luar bumi gitu ya. Kayak itu udah bisa kita ukur ada perbedaan kayak pembengkokan ruang waktu antara di bumi sama yang di luar angkasa. Kayak itu mereka bandingin dari dari jam, kalau mereka pakai taruh jam Oh atomik. iya, kalau dibilang kalau misalnya dari luar itu ke sini kayak ada miss berapa Ada detik. beberapa milisecond gitu. Yang itu makanya kayak kenapa kalau GPS gitu itu tuh pakai rumusnya Einstein buat dia koreksi antara waktu di satelit sama di bumi karena ada perbedaan aliran waktu gitu. Dan jadi kayak mereka bilang ini efeknya sama juga bisa kita pakai untuk dimanipulasi supaya kita bisa ngebengkok ruang waktu dengan medan gravitasi yang sama gini. Dan jadinya bisa ada efeknya mirip dengan warp drive. Tapi kalau warp drive ini ya ini ngomong logika aja ya kan, itu kan kayak kita kayak roket dibuat perjalanan lebih cepat gitu kan. Tapi kalau misalnya yang gue penasaran sih konsepnya tuh kan itu kayak apa ya, kayak bahasa kayak kalau kita mobil pakai nos gitu kan jatuhnya kan. Pakai nos tapi kan tetap kita harus kendaliin kan logikanya kan. Nah itu kalau misalnya nanti kalau misalnya kita mau lewat dari Mars nih ya. Di mana di Mars itu setelah planet setelah Mars apa? Lupa gue. Jupiter. Jupiter ya kalau nggak salah. Dari yang di antara Mars sama Jupiter ini kan ada asteroid belt. Nah itu gimana ya? Maksudnya kayak konsepnya nanti gimana? Maksudnya kalau ke depannya itu pasti kan juga dia harus mikirin ini juga gini-gini. Gue penasaran ke situnya juga sih kalau emang si warp drive ini udah applicable. Ya. Jujur itu mungkin agak kejauhan sih karena mereka sendiri buat warp drive yang belum kepikir, makanya kan kalau yang kayak pas lagi ngomong warp drive ini kan dengan konsep kayak gitu kan ya langsung kepikir logikanya kan kalau misalnya warp drive udah applicable pasti kan yang berikutnya kan ya itu tadi kan kayak
Ya. Kita mau Tapi keluar jujur itu dari masih masalah jauh kayak sih. gitu. Itu lebih kayak Pasti. mungkin zaman Wright Brothers gimana bisa bikin lift pesawat naik sama lu bandingin dengan yang sekarang aja. Karena kenapa? Karena Bahasanya iya makanya ya, kayak bahasanya kayak lagi uh, Red Brother karena lagi mikirin gimana cara terbang, terus gue nanya kalau misalnya kayak gitu ke misalnya di atas gue lagi mau terbangnya jauh itu gimana ya, istilah kayak gitu loh. yeah. Yang satu sih kayak utama sih yang kayak dia bilang kayak warp drive gitu, kayak ini juga nih kayak kenapa dia bilang ini juga teori ini tolong diambil dengan agak sedikit skeptis bahkan dari penulisnya, karena dia bilang dengan perhitungan ya walaupun secara teoritis bisa jumlah massa, jadi kayak untuk bikin medan gravitasi yang bisa ngasilin efek mirip dengan warp drive, mereka tuh perlu massa yang besar. Jadi kayak medan gravitasi itu dihasilin sama massa. Dan mereka bilang kayak sebagai contoh aja kayak massa seperti bumi, sebesar bumi, kalau mereka mau bikin jadi warp drive itu perlu kayak massa seperti bumi, sebesar bumi aja. Kalau katakan lu kompres, lu padetin ke ukuran sekitar 10 meter radius gitu doang, itu aja tuh paling cuma bisa ngehematin waktu tambah 1 jam dalam setahun. Jadi lu cuma nambahin waktu 1 jam dalam setahun aja kalau untuk masanya sebesar bumi. Jadi kalau lu mau warp drive dengan model ini diaplikasiin dengan besar, mereka kalkulasi jumlah masanya tuh perlunya besar banget, yang lebih bahkan dari massa matahari yang makanya sebetulnya tapi bahasanya kayak tadi itu secara konsepnya bagus gitu kan, tapi masalah aplikasinya tadi itu kan. Tapi kalau emang bahasanya kayak balik yang kayak contohnya tadi Red Brother, kayak iya kalau emang buat awalan sih sebetulnya kayak masih ya mungkin kalau emang bisa diaplikasiin ya mungkin masih oke-oke aja gitu kan. Mempersingkat. Yang makanya tapi jangan harap ya Elon Musk langsung besok di SpaceX kita masukin warp drive ini kayak di itu ya. Yang kalau yang lo bilang itu sih kayak tadi ini luar topik sih, tapi kayak gimana ngindarin asteroid itu kayak utama ya. Jadi ya ini mereka kan juga masih konsep ya, tapi kayak utama kalau kayak warp drive gitu, kayak kenapa mereka nggak terlalu concern itu karena aslinya mayoritas dari luar angkasa tuh kosong, kayak lu lebih banyak ruang kosong daripada ruang berisi. Jadi kayak ini pun juga kayak kenapa di seri sci-fi kalau lu lihat warp drive itu mereka pakai itu kalau udah nyampe di luar angkasa atau di tempat tertentu. Jadi, karena kayak masa-masa kayak asteroid atau yang lain itu tuh aslinya cuma berkumpul di sekeliling planet atau sekeliling matahari. Jadi kalau lu terbang karena di luar ketarik gravitasi, medan gravitasinya itu kan. Sementara kalau lu di luar itu lu tuh kayak mayoritas kosong. Jadi mirip kayak pesawat, aslinya itu lebih kayak ngarahin ke navigasi aja sih, kayak lu tinggal keluar dari debris itu, kalau udah baru warp drive-nya lu nyalain yang apa. Tapi kalau di debris itu ya lu ini juga kayak di mesti manual gitu loh. Kalau di sci-fi kan makanya lu juga lihat kayak keluar planet dan keluar itu dulu baru mereka kalau Star Trek kan ya Scotty hit it. Kayak kayak karena mayoritas ruang angkasa tuh kayak susah kita bayangin itu kayak tapi kosong gitu loh. Ya semoga semoga ada ya kan sekarang ini kan pengembangan teori-teorinya juga makin banyak, cuman ya masih belum ada diaplikasiin. Cuman ya semoga aja deh bisa ada di semasa hidup kita gitu, semasa hidup kita tuh udah ada yang bisa diaplikasiin, jadi kayak kita wah gimana gitu, kayak yang dulu kita mimpi itu ternyata masih bisa diwujudin gitu. Kalau gue bilang sih pasti jauh lebih dari nyawa kita sih, karena kalau lihat kayak teori terbang gitu kayak dari zaman Leonardo da Vinci pun asli mereka udah secara teknis ya kan namanya ngarep. Ya kan namanya ngarep boleh dong. Kalau lu Elon Musk boleh sih John. Elon Musk sama Bezos. Udah, berarti Elon Musk harus kita dukung, dia makin kaya gitu kan. PA juga itu mah. Oke, ya jadi itu untuk podcast kita minggu ini. Thank you banget untuk semua yang udah mendengar, udah join sama diskusi. Ini kita coba di podcast ini formatnya nih kita bedain untuk yang kali ini kita coba bicara yang lebih mikir-mikir ya Jan. Ini sih maksudnya ngasih info juga, cuma ya siapa tahu kalian tertarik juga, jadi ya
ya mungkin kita menemukan poin interest yang sama, jadi Hmm. bisa ngobrol-ngobrol lebih gitu kan ya. Kalau bisa nanti mau ngobrol-ngobrol lebih ya bisa ke sosmed kita yang ada di deskripsi kita. Ya ditunggu aja. Ya, dan nggak usah takut buat yang konten-konten masih apa, konten-konten anim dan segala macam, kita tetap masih balik lagi ke itu untuk yang berikut-berikutnya. Karena gatalnya juga tetap ada di situ ya. Pasti ada, karena itu bahan utama gitu. Oke, thank you very much semuanya. Sampai Ya, ketemu next makasih. time. Bye-bye.